Perhatikan gambar posisi bulan, bumi, dan matahari sebagai berikut. Ditinjau dari posisi matahari, bulan, dan bumi, pasang maksimum ya, maksudnya pasang air laut maksimum ditunjukkan pada nomor berapa. Untuk mengetahui pasang air laut maksimum ya itu ditunjukkan oleh nomor berapa, maka kita harus menganalisis gaya gravitasi dan gaya sentrifugal yang disebabkan oleh posisi bulan yang berbeda-beda tersebut gitu ya. Nah, kita mulai dari posisi yang pertama terlebih dahulu. Untuk posisi pertama saya bisa gambarkan di kiri di sini ada matahari, kemudian ada bumi gitu. Ini buminya. Kemudian ada bulan. Nah, bulannya di posisi 1 di sini gitu. Nah, ini adalah bulannya. Ini posisi 1. Nah, akibat ada bulan ya yang tegak lurus posisinya terhadap matahari, maka akan menghasilkan gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi tersebut disebabkan oleh antara bumi dengan bulan. Nah, sehingga air laut nanti tertarik oleh gaya gravitasi bulan ya. Nah, tertariknya bisa saya gambarkan sekian misalkan gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain itu mengalami gaya sentrifugal. Itu untuk menyeimbangkan gaya gravitasi antara bumi dengan bulan ya. Ini F gravitasi, di sini F sentrifugalnya gitu ya. Nah, itu untuk menyeimbangkan. Nah, disitulah terjadi pasang. Nah, cuman pasangnya di situ itu tidak maksimum. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi yang disebabkan oleh matahari juga yang arahnya itu sebenarnya ke sini gitu ya. Jadi tidak searah dengan gaya gravitasi atau gaya sentrifugal, sehingga pasangnya itu tidak terlalu maksimum. Oke, jadi yang ini bisa saya hapus saja karena yang lebih besar pengaruhnya memang gaya gravitasi bulan ya. Tapi tetap gaya gravitasi matahari juga mempengaruhi. Nah, begitu juga pada posisi kedua ya. Pada posisi kedua juga sama dengan pada posisi pertama. Jadi terjadi pasang tapi tidak maksimum karena posisi bulan dengan matahari itu tegak lurus. Nah, sekarang kita lihat untuk posisi 3 dan posisi 4. Untuk posisi 3 ini mataharinya ya. Oke. Kemudian buminya di sini. Ini buminya, kemudian di antara bumi dengan matahari itu ada bulan di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini bulan sedang berada pada awal bulan ya, atau masih belum terlihat lah. Cuman karena posisinya sejajar dengan matahari, maka gaya gravitasi yang ditimbulkan oleh bulan dengan matahari itu sama arahnya ya, sehingga pasangnya akan cukup besar, yaitu ke sini arah gaya gravitasinya, sehingga yang ke sini adalah gaya sentrifugalnya. Nah, jadi pasangnya akan besar yang dihasilkan. Kenapa? Karena gaya gravitasi yang ditimbulkan oleh bumi dan oleh bulan itu searah gitu ya. Atau boleh saya tulis gini, ini F gravitasi bulan gitu. Terus ada juga di sini F gravitasi matahari M gitu ya. Nah, berbeda tadi dengan yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi gaya gravitasi bulannya itu tegak lurus dengan gaya gravitasi yang disebabkan oleh matahari gitu ya. Sehingga pasang yang dihasilkan itu tidak terlalu maksimum gitu. Nah, begitu juga ketika posisinya di titik 4 gitu ya. Saya bisa gambarkan lagi, ini mataharinya. Kemudian ada bumi di sini. Oke, kemudian ada bulan ya di sini. Oke. Nah, pada posisi ini juga sama ya. Jadi gaya gravitasi bumi dan bulan bisa dikatakan sejajar meskipun berlawanan gitu. Jadi gaya gravitasi mataharinya ke sini. Oke, sedangkan gaya gravitasi bulannya ke sini. Nah, meskipun berlawanan, tetap akan menyebabkan pasang yang cukup besar gitu ya, karena arahnya akan begini pada akhirnya nanti gitu. Oke.
Oke, seperti ini ya. Nah, terus yang diarah ke gaya gravitasi matahari itu ada juga gaya sentrifugalnya, karena memang gaya gravitasi bulan lebih besar dibandingkan gaya gravitasi matahari, sehingga untuk terjadi atau membuat kesetimbangannya perlu ada gaya sentrifugalnya ya. Sehingga pasang maksimum gitu ya, pasang air laut maksimum itu terjadi ketika posisi bulan yaitu di posisi 3 dan posisi 4. Ini pasang air laut maksimum. Oke, sedangkan yang posisi 1 dan 2 itu terjadi pasang air laut cuman tidak maksimum ya. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah titik 3 dan titik 4 atau